Mau datang kamari orang Pak Anam Bakoprol, Pak El Nino, ini bukan kelas nasional, internasional. Langsung Anam kayak stop, pengarap bisa. Kalau ini ongkos ini Mbak kumpul orang. Tidak. Ngana SMS itu orang-orang yang baik dengan orang-orang yang tidak yang bamakai pengarap. Pokoknya ngana SMS, ngana mau kampanye tanggal 31 Desember, pokoknya begitu. Kalau bentuknya sembako saya nggak bagi-bagi lagi deh. Biar aja nggak usah ada di Gorontalo. Kenapa? Ini bukan tipikal saya. Kalau saya bagi-bagi sembako, itu citranya saya banyak duitnya. Kita bilang, syukur kesana 150 juta, masih ada pengen tangan. Yang itu 600 juta, sama dengan tidak menang juga. Apa itu? Dengar dulu. Oh, Bado, iklannya Bado. Papa, Kenapa teh Bado? tidak usah kasih sekolah teh Bado. Soalnya sekali ini iklan. Halo kawan-kawan semua. Welcome lagi, selamat datang kembali di podcast Ram Inspirasi. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Bang El Nino Mohi, everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Siap. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, ya? Ini abis bakeliling goro, lapohuatu, bualemo, semua tanpa boleh bolango, semua tanpa. Semua Sebagai itu semua ketua titik. partai. Sedekat pemilu. Sedekat pemilu ya. Oke, jadi memang luar biasa, padat sekali agenda. Lumayan. Makanya alhamdulillah ini bisa sempat. Dan teman-teman, kalau ngomongin Gorontalo pasti siapa sih yang tidak kenal El Nino? Kak Ninong di tahun pemilu tahun kemarin ya, yang pemilu 2019-2024 ya. Iya, itu Suara DPR. terbanyak ya? Itu DPR. DPR ya. Oh, DPR. Sebelumnya DPD. DPD ya. 2009. 2009. Ini DPR RI ya. Iya. Dan yang suara terbanyak itu hampir 90.000 ya. Itu DPR RI Kak ya. Iya, 2019. 2019 ya. Hampir 90.000 ya. 89.000 sekian gitu. 87 748. Iya. Hai, Tahu. Ana ada contekan guys. Iya. 87.000 ya. 87.000. 87.000 sekian ya. Memang luar biasa. Dan apa dulu? Ana dengar itu memang biasanya orang, ini yang kaget langsung mulai dengan ini. Iya. Biasanya politisi Tidak yang apa-apa. tadi apa gas Kak, berokok. Lo orang pasang rokok dulu biar santai. Bagaimana tadi pertanyaan? Sama jawab. Santai. Jadi begini, kan biasanya politisi kemudian ya, apalagi yang untuk anggota dewan untuk meraih suara sebanyak itu yang hampir 90.000 Iya. itu ya suara rahasia umum memang kan, dengan budget yang juga luar biasa banyak sampai bermiliar-miliar. Bahkan mungkin ada yang 10. Nanti ada yang baliho 2019. Tidak Tidak ada satu pun baliho, satu kali pun kampanye nyanda. Oke, nah itu makanya Ada acara kampanye begitu kumpul orang, nyanda biar bos satu kali nyanda. tidak ada ya. Anak baliho cuma yang baliho yang karena anak ketua partai ya. Caleg-caleg DPRD, backing baliho, baru ada Prabowo, ada El Nino. Ada Baru El dia yang besar. Itu ada. itu Yang, ada yang ya. kecil-kecil itu. Oke, tapi memang kalau untuk bikin sendiri tidak ada ya, untuk Nyanda. sendiri El Nino ya. Nyanda. Nah, baru kita dapat banyak sekali. Tidak tahu. Kayak gitu ya. Tidak tahu, banyak sekali orang itu. Kasih kumpul itu 87.000 satu stadion belum tentu pas. Tidak pasti stadion di sini, Kak. Iya iyalah. GBK mungkin ya, kalau GBK muat ya. Kalau GBK mungkin muat ya. Dengan DP lapangan. Dan dari lapangan. Banyak Emang sekali luar itu ya biasa. Allah. Dan itu yang dari misalnya kan 3 ini ya kemarin itu waktu 2019 itu tiga ini yang ke DPR RI ya. Cuma 3 yang, Tiga yang ke DPR. ke DPR RI ya. Dan dari aku masih dorang itu Kanino yang suara ini ya.
Yang banyak ya? Terbanyak yang ketiga. Yang nomor ketiga, tiga, iya. Oh, nomor 3 ya? Karena orang petarget kan bukan banyak-banyakan suara, mau dulu. Oh, mau duduk. Tidak apa biar yang penting duduk ya. Iya, iya, iya. Mau tak kurang yang penting dulu. Yang penting duduk. Oke, Mau tak siap. lebih yang penting duduk. Oke. Tidak kayak sekali ini tak lebih baru tidak duduk. Ada begitu? Ada. Oh. Ada yang habis itu calon DPRD. Anak pertama sih. Oke. Anak tidak sebut ya. Ah, tidak usah sebut. Habis dia 600 juta. 600 juta? DPRD. DPRD? DPRD Kabupaten Kota. Kabupaten, oke. Iya, 600 juta. Baru tidak dulu. Ya Allah. Sakit. Makanya itu ada ini tuh, ada apa dulu? Ada memes, ada parodi itu. Kalau tidak tadudu itu dia itu kadang stres. Iya, kan memang stres. Memang Bayangkan itu, caleg itu luar biasa. Dia habis waktu, Oke, iya. habis tenaga, Tenaga. habis doi. Ya, iya. Apalagi sampai DP rasa, habis rasa malu. Sawah, Gitu. betul. Bayangkan kalau dia kalah, itu jangankan orang lain, DP tim sendiri bilang boleh dihukum malu apa yang gua. DP tim ini. Oke. Apa? Apalagi orang lain, ya? Orang lain. Aduh. Iya, Mak. Jadi dengan DP keberanian yang orang hargai, keberanian Ya. menjadi caleg. Dan itu tidak Yuk, ini. buat senyum saja orang sudah curiga. Kalau ada yang senyum-senyum, iya kan, baru orang mau bikin status lagi. Mudah-mudahan caleg baca. Jadi aduh pas sebelum pemilu kalau senyum-senyum orang so curiga mau baca caleg. Setelah pemilu kalau senyum-senyum orang kira so stres. Kalau tidak tahu dulu. Oh, caleg, kalau masih caleg ini so curiga. Kalau ada yang senyum-senyum, kobrol ini. Kobrol. Iya. Oke, Nah, itu DP. Itu DP ini ya. Tapi memang dunia koprol itu kalau misalnya di ini begitu memang biasa Kak ya. Bagaimana kalau kayak Nino menyikapi itu bagaimana DP ini? Istilah koprol saat ini. Ya, bukan. Satu karena kebutuhan. Gorontalo itu adalah daerah paling miskin di seluruh Indonesia, salah satunya. Oke, salah satunya. Bersama-sama Papua Barat, NTT. Iya, NTT. Jadi, ya ada kebutuhan yang mendesak gitu sampai dia harus bakoprol. Oke. Gitu. Baru yang kedua adalah itu seninya. Bagi Itu politisi, seni, ya? seni politik. Mau datang kamari orang Pak Anam bakoprol, Pak El Nino, ini bukan kelas nasional, internasional. Langsung Anam kayak stop pengarap bicara. Kalau mau lanjut koprol. Iya. Iya toh. Iya, kalau mau lanjut Anam stop pengarap bicara. So koprol itu ya. Sudah, pokoknya Anda so tahu ini. So pernah ya. Ya begitulah, banyak sekali. Banyak sekali ini. Di tiap daerah ada, di tiap desa ada orang yang begitu. Oh, oke, di tiap desa ada ya. Dan memang apalagi Tika Nino ini kan DP latar belakang wartawan. Wartawan, Nah, tapi ya kan ada pernah di radar juga ya, pernah pegang radar Kak ya? iya, Radar jadi Gorontalo. redaktur eksekutif di radar. Tapi ex officio sekarang karena iya di luar kantor. So di luar kantor. Baru sebelum itu terlatih Tikahwim yang latih Oh, begitu. di Gorontalo Pos. Iya, walaupun beda partai, boy Leo Lima di partai. Iya. So, ini ya. Iya, terang kenal lah, baku kenal. teman. Jauh sebelum itu ya. Jauh sebelum itu. Jadi aman-aman santai. Santai, Tapi yang menarik bagi anak Kak, ini loh. Anak dapat data Kak Nino itu punya usaha konsultan politikal marketing. Itu bagaimana? Begini. Itu S2. Oh, S2. Iya, political marketing itu anak sarjana S2, Oke, master. Iya, DP dosen Effendi Ghazali. Oh iya. Terus ada beberapa teman. Anak teman sekolah itu ada Akbar Faisal. Oke. Ada Yamin Tawari. Yamin Tawari itu sekarang Perindo. Oh, di baru ada Tri Ambarwati. Tri Ambarwati itu adalah penyiar di TPI. Oh, TPI jam dulu ya? Iya. TPI. MNC sekarang ya. Kalau Alvito Deanova satu kelas dengan Oh, yang SCTV apa SCTI ya? Alfi atau Indi nih? sekarang dia di apa tuh yang internasional CNN. Oh, iya. Di situ. Alfi atau iya. Jadi anak kuliah dengan dorang. Oke. Nah, anak Master adalah Master Political Marketing. Marketing. Jadi sebenarnya pada saat
keluar itu anak ahli pilkada, bukan ahli pileg. Oke, pilkada ya? Ahli pilkada. Menarik. Iya, kalau pilkada itu kan calonnya paling banyak 5. Iya. So paling banyak itu. Nah, Oke. kalau pileg ratusan. Waduh, tidak pakai teori itu. Tinggal gas. Iya. Iya. Karena pasti bahkan satu daerah banyak ini toh. Nah, jadi anak lulus dari situ, anak konsultan dengan anak Petamang satu kelas. Anak konsultan di pilkada beberapa itu. Ya. Tapi biasanya orang tidak ada doi sih. Biasanya tidak ada doi. Iya. Oke. Dia bayar kalau dia menang, kalau dia kalah dia kesedia. Gitu ya. Jadi bukan ini Iya, kalah menang tetap ada. Iya, ini. tapi alhamdulillah orang tidak pernah kalah. Oh iya. Menang terus. Oke. Berapa sekali. Itu pas lulus ya? Iya. Nah, baru anak oke. ikut pileg. Anak bilang, anak mau tes ini ilmu ah. Dan memang berarti sebelum mempraktekkan untuk diri sendiri, saya pernah praktekkan untuk orang lain ini di pilkada. Sudah di pilkada. Dan berarti kalau misalnya ini Kak, itu yang bikin Kak El Nino memutuskan untuk masuk di dunia politik, di pileg, jadi masuk di pileg. Bukan, itu masuk di politik itu karena anak Baraba. Oke. Baraba sekali. Jadi waktu itu anak anggota KPU berhenti ya di tengah jalan lulus S2. Pada saat itu, pada 2004 itu, anak anggota KPU. Oke. Provinsi? Di kota. Kota ya? Kabupaten kota. Dilantiklah ini anggota DPRD kota yang menang-menang ini di pemilu itu. Waktu itu ada Pak Wali, Pak Medi Ultihe. Oh, Pak Medi. Nah, ini kan anak berguru Pak dia kan. Baru dia tanya Pak Ana, dia panggil Ana. No, sini dulu. Kan anak pejabat nih. Iya. Cerita di kota. Di kota. Dia panggil Pak Ana, ini Pak Lino. Menurut olehmu, Taton 25 tadi yang pintar. Oke. Baru Ana bilang begini, Ana Baraba ini, Ana Baraba, Baraba sombong sok, pokoknya apapun Ana bilang terserah. Ana bilang begini, Pak Wali, mau kasih kumpul orang semua ini, masih kita yang pintar. Iya. Ini kita Baraba ini, berarti Pak Wali bilang, kalau begitu Ana harus baca calon pemilu yang akan datang. Oke. Begitu. Itu Ana ingat itu, harus baca calon. Jadi pulang dari sana, Ana mau tes Baru yang kedua, kenapa DPD? Kenapa bukan partai? Kenapa bukan DPRD DPRD provinsi? Iya. Kenapa bukan partai? Karena waktu itu Ana terpengaruh oleh opini partai tidak betul. Waktu itu. Iya, sampai sekarang juga ada. Iya. Deparpolisasi ini, teman-teman ini ada Pak, partai. Begitu dong. Iya. Bahkan ada yang alergi. Iya, alergi dengan partai gitu. Partai. Nah, waktu itu anak termasuk di salah satu yang itu ya? Iya, Oke. yang alergi itu. Ya, jadilah maju DPD. Maju DPD. Jadi tiada uang waktu itu. Pokoknya maju aja lah. Gitu. Okay. Ada ratusan ini teori yang pernah anak pelajari. Anak cuma pakai 4. Oke, pakai 4 ya? Pakai 4 rahasia. Oh, rahasia itu. Jangan spill di sini, guys. Nanti kita bongkar. Nanti orang mau datang. Iya. Berarti cuma ampa yang ada pakai. Cuma 4 waktu itu ya. Oke. Ya termasuk radio ya orang kenal itu mah karena putar bado apa segala macam. Oke, sebentar tolong cerita itu. Jadi waktu itu apa adanya, bawa 15 kita pe baliho. Waktu itu DPD? 15 biji DP ukuran 1 meter kali 1,2 meter. Oke, kecil sekali. Kecil sekali. Tapi anak kasih besar, anak pe nomor HP. Oh iya. Di baliho itu. Di baliho itu. Oke. Itu dapat untung. Jadi baliho ada di nomor HP itu kita pe baliho. Bawa 15 biji. Sebanyak orang yang jaga SMS, Iya. Waduh, iya. Caleg ya Pak. Caleg. Minta bantu ini, minta bantu itu. Iya. Biasa itu ya. Tapi waktu itu belum terbiasa dengan itu kan? Tidak, kita sudah tahu ini. Oh iya. Karena saya pernah kemarin ya. Pernah di pilkada Iya, ini. di pilkada. Oke, iya. Begitu DP ini ya? Iya. Oke. Baru makanya itu DP nama? Bahkan sebelum torang ini, Anda penasaran dengan Tebado sih. Tapi sebelum ke situ Kak,
waktu DPD RI itu Ana pernah dengar info, Ana nanti mungkin kayaknya no validasi. Biasanya kan calon itu yang bagi-bagi ini sembako, bagi-bagi uang dan sebagainya. Bukan, dorong baku sumbang akan. Itu dia gitu. Itu benar itu. Kampanye edar ini jadi, dos. Iya, itu bagaimana itu Kak? Anak ingat itu. Itu hari bersejarah soalnya 31 Maret 2009. Oke, 31 Maret. Iya. Pemilu 9 April. Jadi tinggal 9 hari. Oke. So dekat. Baru anak ini bawa diam. Waktu itu Pak Torik Mananggu kan dosen. Ya. Baru dia bilang, Pak Tayo Tija mau kampanye. Waktu itu ya. Anak bilang, ini ongkos ini Mbak kumpul orang. Tidak. Ngan SMS itu orang-orang yang baik dengan orang-orang yang tidak, yang Bamakemai Pangar. Pokoknya ngan SMS, ngana mau kampanye tanggal 31 Desember. Pokoknya begitu. Sudah kalau sound system biar nanti orang pinjam. Orang baku pikir pinjam. IDP sound system hari kedua. Karena setelah lebih. Iya. Asli menarik ini. Baru karena anak calon DPD, anak bak kampanye. Satu kali itu. Satu kali itu ada bak kampanye. Habis itu 9 April kan? Iya, 9 April pemilu. Tanggal 10, 11, 12 ada DP hasil pemilu. Jangan kan orang lain, sedangkan kita heran. Alah menang ya. Padahal waktu itu kita ada siapkan, ekspektasinya nih, mau kalah, yang kita siapkan adalah pidato kekalahan. So siap dengan itu ya. Confession speech, pidato pengakuan. Iya, betul. Pokoknya pidato pengakuan. Itu yang siap. Baru kita bilang, kita harus siapkan. Tidak kasih ke orang lain. Anak kira so kasih ke orang lain. Tidak, simpan ini. Ya. Jadi itu tidak dipakai karena Anda juga heran. Baru orang-orang heran. TN nggak suara dari mana? Jangan orang lain ya kayak kita lihat. Bisa diri saya tahu. Tapi menarik itu. Nah, yang momen itu yang orang berkumpul pakai dos itu di 31 Maret itu? Di 31 Maret itu, orang kumpul. Sampai siapa itu Kak? Siapa yang mulai kasih ada gerakan itu waktu ini teman-teman wartawan. Anak kan wartawan. Jadi anak wartawan banyak itu wartawan. Baru orang berkumpul, orang sebenarnya. Orang bikin dos. Suatu tempel, sumbangan untuk El Nino. Baru orang kasih selibir ini dos ini sama teman-teman wartawan. Ada yang bakar 1.000, 2.000. 1.000, 2.000 itu mah pilau dua lo tahu. Sama orang. Iya, ada sekali mungkin ya berapa orang itu, ada 7.000 orang yang hadir. Wih, Masya Allah. Iya. Dan semua bahasa begitu itu ya. Iya. Ada yang bahas salaman Pak Ana langsung, dia salamin Pak Ana. Iya. Itu 200.000, 100.000. Orang salamin Pak Ana. Sampai lala kita petangkan ini salaman dengan orang. Dan itu ini loh Kak, kalau menurut Ana ya, Ana selama ini Ana tidak pernah menemukan itu di ini lain. Gitu. Jadi berita waktu itu SCTV yang kasih berita itu. Jarang sekali loh. Jadi waktu itu tak kumpul 16 juta lebih. Wih. Iya, waktu itu dari yang 1.000 itu deh. Iya. Dan ada yang mungkin yang bahas salaman itu. Iya, kita bilang ini soalnya dari masjid. Dan itu ini ya Kak ya. Tidak ada maksudnya bergening balik apa, memang asli. Di SMS itu Ana bilang begini, bahwa saya calon DPD nomor 9 akan kampanye 31 Maret hari Jumat jam 2 di Ipot Tapa. Baru tambah itu SMS itu panjang. Panitia tidak menyiapkan apapun untuk hadirin sekalian. Kong datang itu dari Popayanto, datang dari Utoinggula, datang dari Atinggula. Iya. Tidak ada yang bergerakan ya, cuma dengan SMS itu hanya memberitahuan ya. Datang dengan truk-truk loh. Wih, Masya Allah. Kita heran, makanya ini anak ini rajin-rajin berjalan, 15 tahun berjalan terus. Pokoknya menjaga dorang silaturahmi itu. Betul. Begitu. Itu yang paling ini Kak ya. Sip, mantap, keren sekali. Mantap. Nah itu. Soal teh ini tadi, terang mau ke teh bado tadi. Ana penasaran itu. Video tadi itu tentang teh bado, dia tidak ada sepatu, dia tidak ada apa.
Itu sebenarnya pesan apa Kak yang mau disampaikan di konten Lebado itu? Itu sebenarnya iklan pendidikan. Oke, iklan pendidikan. Kan DP kata-kata ini ya. Papa Tebado tidak usah sekolah karena Tebado tidak ada doi, tidak bisa beli baju, tidak bisa beli pensil, apalagi HP. Gitu. Jauh sekali apalagi HP. Iya. Apalagi HP. Tebado tidak usah ke sekolah, Papa somberenti. Iya. Baru DP Papa bilang Pak Tebado, Uti, begini ini masuk ini barang. Uti, El Nino itu dulu lebih susah. Dia yatim piatu, tidak ada papa, tidak ada mama dari kecil. Kan memang betul. Iya. Kan, tapi dia sekolah, pintar. Dari Ayula ke SMP Anam. Iya, jalan kaki, jadi tukang becak, begitu macam-macam itu. Sampai dia jadi sarjana, bahkan sekolah di Amerika. Iya. Jarang orang Gorontalo yang begitu kan? Iya. Nah, itu bikin iklannya itu ya memotivasi orang. Iya, memotivasi orang. Jadinya apa? Itu iklan tidak ada politiknya. Kayak politiknya iklan ini dipersembahkan oleh tidak ada gitu. Tidak ada. Jadi memang pure ini ya. Iya, pure pendidikan saja. Iya. Menginspirasi banyak orang. Dan apa yang terjadi? RRI ini kan orang putar. Kan kita tamang-tamang ini yang putar ini. Oke. Akhirnya orang telepon ke RRI. Waktu itu zaman radio. Iya, zaman radio. Assalamualaikum. Request lagu apa? Bukan lagu. Putar kemana Tebado P. Tebado P iklan. Kenapa kita anak kita mau sekolah? Jadi sampai senjata ya? Iya. Senjata untuk kasih semangat anak. Oke. Baru so ganti lagi. Ada yang bilang Tebado P Om. Baru abis itu siapa ini? Tebado P Babu. So macam-macam. Dan zaman waktu masih belum sosmed semasif ini, di radio itu so viral itu ya? Iya. Keren. Gitu. Dan siapa Tebado ini Kak? Ada inspirasi atau imajiner ya? Begini, jadi kalau mau itu ada anak petamang yang bilang, yang selalu dijaga bilang, kalau ada yang dia tidak tahu, palamnya mau Tebado. Oh, gitu. Katakan saja Mawar. Katakan saja Mawar. Ini Tebado Karena apa? Orang Gorontalo itu jarang yang DP nama Bado. Iya. Walaupun ada, tapi jarang. Jarang sekali. Ada yang DP nama Tebudo, Tebodo. Iya. Tapi bukan Tebado. Oke. Jadi anggap saja Bado. Iya, anggap saja Bado. Baru orang yang katanya, siapa ini anak kecil Tebado? Jadi memang kita setting dan sampai sekarang sosok Bado itu masih mungkin yang era-era yang dulu orang tua zaman 2009 itu masih ini. Orang yang katanya Tebado itu siapa? Iya. Bagi orang yang bikin iklan tahu Tebado siapa. Iya, karena dia story dia tahu. Iya, di Civika Radio itu ada almarhum Odi, ada Eca, ada Yuni, ada Ana, ada yang itu orang iseng asli iseng. Oke. Baru orang tanya, Tebado itu siapa? Ana bilang, Ana. Iya. Cuma di pitch-nya itu dikasih diubah DP pitch biar berubah suara. Iya, jadi anak kecil. Jadi anak kecil, kas tinggi DP pitch. Oh, ngana. Iya, Tebado itu kita. Yang jadi papa almarhum Odi. Oke, Odi anak. Itu iklan yang tag-nya itu berulang-ulang. Kenapa? Karena tidak mendapat DP feel. Iya, karena anak-anak ini intonasi ya. Iya, ulang-ulang. Ada kali belasan kali orang batek itu batek itu suara. Odi sampai sedih dulu. Iya. Biar mau kasih baku pas ya. Iya, kasih baku pas ya. Berarti memang niat dibikin itu, makanya DP hasil juga ya. Iya, DP hasil luar biasa. Dahsyat betul. Dahsyat ya. Dan yang anak putar tadi itu sudah versi video, tapi suara tetap masih itu ya. Iya, masih. Cuma DP video yang dibikin ini ya. Nah, kalau di tahun ini mau ada kasih muncul lagi yang Bado ini mungkin dengan versi videonya. Iklan ini ada 6 sebenarnya. Oke, gitu. Siap ada 6. Jadi iklan dulu DPD ada 6. Yang pertama sekali orang itu kan pengenalan ya. Iya. Yang pertama sekali orang putar itu iklan sepak bola.
Oke. Yang El Nino sendiri terjadi kayak opor. Oh iya. Jadi kayak komentator ya. Komentator bola ya. Ada olahraga Iya, dia. iya. Iya, melewati dia Melewati 1, 2, dia, 3, oke, 4, 5, ya. 6, 7, 8, Berputar-putar 9. di sana. Iya, berputar-putar di sana. Ini zaman-zaman bola kaki ini tuh. Baru tidak gol. Baru tidak gol. Tidak gol orang batar teriakan. El Nino delap pengopor uti. Jam bola lain tanya botie. Iya. Dan akhirnya anak-anak yang main di kampung-kampung, Kampung-kampung. anak-anak itu main bola. Kalau ada yang tidak bawa opor dan bilang kari, "Nah, ini macam El Nino." Oke, mantap. Masuk semua Itu yang pertama ya. Ada anak itu dan yang kemudian yang satunya juga Tebado itu ya. Tebado itu yang terakhir. Oh, yang terakhir Tebado. Tebado banter pisang goreng kak. Tebado bantar pisang goreng ya. Tebado. Oke. Ada yang bantar pisang goreng? Oh, mana Bado? Masuk kemari Bado. Bantar pisang goreng Tebado. Nama Tebado. Tebado ini. Pisang goreng. Wih, Masya Allah. Subhanallah. Terima kasih. Pindah juga, Kak. Oke, thanks bos. Wais. Ini kasih buka kamar guys. Bado. Ya. Wih, ada pisang goreng begini memang. Asik sekali. Yang begini ini tidak ada di Jakarta. Iya. Asli. Nah, jadi Baru. terang backing itu iklan itu baru menang. Iklannya. Kita heran itu cuma 1 jurus. Tapi itu iklan memang dibuat bukan hanya sekedar saja tentang lucu-lucuan, tapi ada goals ya. Ada iklan yang kedua itu DP nama Kunje. Yang sekarang beda patah dengan anak, tapi terang baku tahu terus Teronal. Onal, dia PDI Perjuangan gitu. Terang kalau di politik ya pasti bersaing, tapi terang baku tahuan. Secara personal. Iklan Kunje itu dia yang Mbak isi. Oke. Dengan Tesam Terajana. Oke, Tesam Terajana itu Tesam Terajana karena dia bahas DP suara, iya. Padahal dia ini wartawan. Iya. Pas dia datang, ngana isi kesana itu aja. Dia juga isi, iseng. Ya, apalagi bukan partai kan. Iya, tidak ada beban. Jadi DP cerita, ada kakek tua. Oke. Dia bilang pada DP anak, Kunje. Jangan kita ada 3 pesan pengana gitu. Yang pertama, jangan jual itu kobong di belakang rumah dengan sapi yang ada di belakang sawah. Oke. Kiapa bapu orang punya itu. Oke, jokes-jokesnya bagaimana? Orang punya itu. Iya. Oke, masuk. Oh, Kunje itu ya. Iya. Baru yang ketiga, ini betul-betul ini sebelum tiba aku mati gitu. Nggak ada pilih Kasante El Nino. Oh iya. Calon DPD dia nomor 9. Oke, itu masuk Gitu. DP ini. Baru DP cucu bilang, apa bapu? Gitu. Ngana ini pongo atau tidak mobil Partai El Nino? Gitu. Oke. Sudah pongo saja lah. Baik pongo daripada tidak mobil Partai El Nino. Iya. Lagi itu DP ini. Berarti, tapi dari semua itu Kak, yang DP tema pendidikan itu memang cuma Tebado itu ya? Pendidikan Tebado itu. Oke. Menginspirasi, inspiring everybody gitu. Iya ya, untuk for ini. education. Gitu. Untuk DP anak-anak, bahkan juga untuk orang tua yang mau... Pernah ada setelah pemilu itu, ada dinas pendidikan. Minta itu Itu dia iklan. Kita bilang ini kakak ini. Ini lihat kesana uting ada bupati partai apa? Oh, minta iklan ini. Iya. Ada macam El Nino itu guys. Iya, masuk. Tapi memang ini ya, dari dulu memang Kak El Nino, waktu DPD itu muncul iklan Tebado kan? Iya. Dan isu pendidikan itu berarti memang dari dulu memang isu pendidikan Kak Nino so itu ya? Iya, pendidikan terang artinya terang konsentrasi di situ lah. Dan jadi waktu ada DPD, sudah di pejabat negara ini Iya, ceritanya, DPD. ada DP nama El Nino Center. El Nino Center ini adalah kumpulan relawan El Nino yang ada di sebelum. Oke. Gitu. Ada DP nama Kawan El Nino, Kelukuran Relawan El Nino. Ada DP nama Jabat El Nino.
Oke, oh banyak DP ini ya. Jaringan sahabat El Nino. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Ada DP nama apa jaringan apa itu jaringan kekeluargaan El Nino. Apa rukun keluarga Iya. El Nino. Iya. Dorang itu yang Oke. akhirnya Bikin satu. Kita bikin satu jadi El Nino Center. Center. Oh. Itu adalah untuk membantu kerja-kerja El Nino bukan sebagai ketua partai, tapi sebagai anggota DPD dan anggota DPR. Oke. Nah, dorang yang bantu itu. Nah, Ana penasaran yang ini, ada satu ini. Anak penasaran yang Oke, gas. Nah, ini Kak. Ingat beasiswa PIP, ingat El Nino. Nah, PIP ya. PIP ini apa DP? Program Indonesia Pintar ya. Dan ini terus terang beberapa kalau misalnya mau di jalan mau di mana itu Ana sering dapat ini. Baru ini tolong bikin kembali. Belum apa Itu dulu. Baru ini tolong bikin baliho. 2024. 2024 ya. Untuk mengingatkan orang. Karena yang dapat beasiswa PIP ini bukan hanya 1-2 orang, tapi puluhan ribu. Puluhan ribu. Pastinya ada berapa puluh ribu Kak? Lebih Ada dari angka? Ada angka lebih dari 60.000 orang. Lebih dari 60.000 orang. Selama Ana jadi anggota DPR. Oke. Jadi kalau 60.000 orang ini Gorontalo ya? ini Gorontalo. Gorontalo ya? Iya, di Gorontalo. Itu level apa? SDK, SMP? SD, SMP, SMA. Baru ada yang sedikit tuh yang biasa orang tidak publikasi itu karena sedikitnya, yaitu untuk kuliah. Untuk kuliah ada ya? Iya, Tapi memang sedikit. Tapi pada akhirnya ada semua ya? Ada. Oke. Nah, ini terbaik yang dari baliho ini. Ingat besok PIP, ingat baru orang protes kan? Iya. Ini maksudnya apa? El Nino ini suruh pilih ini bagi-bagi ini PIP Oke, ini. iya. Kan bagi-bagi kan sudah kan? Iya, Suruh sudah. pilih dang. Belum tentu orang babi. Iya. Belum tentu ya. Iya. Yang penting sampai itu barang. Betul, Yang penting betul. untuk daerah di Gorontalo, bukan di luar Gorontalo. Iya. Berarti Gitu. puluhan ribu Baru orang. orang bilang ngana pakai APBN, kampanye pakai kampanye pakai APBN ini. APBN. Saya bilang kalau begitu ngana sebut kamar yang tidak. Iya. Karena misalnya Pak Rusli, saya bangun ini, saya bangun itu, kan prestasinya sejak jadi gubernur. Iya. Itu semua pakai APBD. Pakai APBD. Anies, Jis. Iya, APBD. Iya. Terus yang bukan siapa? Yes. Oke, masuk ada. Pak RG program ini itu apa namanya BJS apa ya? Bukan BPJS, BSPS. Ya, itu untuk ribuan orang juga. Ya kan dia yang bikin programnya. Apakah Ana protes? Tidak. Karena dia yang mengakses itu. Akses ya. Jadi yang diminta di anggota DPR itu bukan DP doi sebenarnya, tapi DP akses. Akses. Untuk mau kasih jadi ada ini program. Akses itu. Uh-uh. Biar ada doi kalau tidak ada akses belum Nah, tentu juga kan. Ini masalahnya ini orang yang minta akses ini jalan, jembatan, begitu. Pak, turun jalan. Anda bilang sana, Bu, ini jalan kabupaten. Iya. Kalau bicara di kementerian, orang mau tolak kamari. Iya, karena ada di kabupaten. Oke. Yang bisa untuk jalan kabupaten adalah anggota DPRD kabupaten. Anggota DPRD kabupaten. Yang bisa untuk jalan atau jembatan tingkat provinsi adalah anggota DPRD provinsi. Iya, ada ini masing-masing. Iya, makanya dorang ada. Bahwa ini kan dorang bagi rata semua anggota Iya. DPR. Anggota dewan. Pokoknya anggota dewan tanggung anggota lihat. dewan, iya. Anggota dewan mau Dimanapun, iya Bang, ini kamar ini. Oke. Mudah-mudahan baca. Mudah-mudahan anggota dewan baca gitu. Tapi ada yang menarik situ, Kak. Nah, ini sekarang ini kan apa dia pernah mana juga beberapa kali tonton video-video. Ada beberapa yang memang biasa jaga bahas politik juga. Nah, ada satu ini gitu. Kan banyak sekali sekarang caleg-caleg muda juga banyak. Di Patikan Nompe Partai di Gerindra pun banyak juga caleg-caleg muda kan. Mayoritas. Mayoritas muda ya. Orang masih muda berarti. Iya. Kita ini lagi kampanye. Iya. Gas. Mengapa tidak sadar?
Pokoknya gas, mau kampanye, mau apa silakan. Baru-baru. Nah, ada orang-orang yang ini begini, biasanya caleg-caleg gitu. Dan relatif rata-rata caleg-caleg muda gitu. Ada misalnya visi misi yang orang bikin gitu. Mudah-mudahan di Gerindra tidak ada. Baru ternyata visi-visi yang orang bikin itu sebenarnya ruang lingkup pekerjaannya itu untuk kebijakan yang dibangun untuk bupati. Eksekutif. Oleh eksekutif Iya, gitu. iya, iya. Tidak ini. Nah, bagaimana itu kalau menurut Kanino gitu? Ana baru pendalaman, pemantapan caleg Gerindra karena satu Gorontalo ini ada 205 orang. 205 ya? Jadi Ana ke kabupaten, Ya, gitu, ke kota, ke mana semuanya gitu untuk caleg-caleg ini. Pembekalan ya? Iya, pembekalan. Salah satu itu adalah Ana menyampaikan kepada mereka jangan sampai kita orang berjanji seperti orang ini calon eksekutif. Ya. Caleg itu eksekutif. Eksekutif. Execution itu bertindak atau berbuat atau melakukan eksekusi. Oke, Gitu. ya. Itu caleg. Itu caleg. Orang ini caleg. Iya. Calon anggota legislatif. Iya, itu sama dengan komisioner. Iya. Tidak bisa sampai situ, tidak Tidak bisa. bisa ke hal teknis. Nah, makanya jangan berjanji yang caleg tidak bisa. Gitu. Oke. Yang bisa kita orang janjikan kepada rakyat itu cuma satu hal, yaitu menjadi anggota DPR RI, karena anak di Gerindra, Gerindra. menjadi anggota DPR RI yang baik untuk Gorontalo sepanjang koridor Partai Gerindra. Oke. Kalau tidak ada koridor itu, ya tidak bisa dipecat oleh partai. Oke, dipecat partai ya? Iya, semua partai begitu. Sama partai begitu ya? Makanya terang ikut DP koridor. Koridor partai. Iya. Makanya apa DP nama? Nah ini juga nih satu ini apa DP nama menarik untuk anak gitu. Tapi nanti terserah Kanino bagaimana Mbak ini gitu. Ada istilah petugas partai. Itu betul. Betul itu ya? Betul. Dan memang harus ada koridor itu ya? Iya, koridor partai. Oke, siapapun itu. Siapapun yang partai orang ini Gerindra ini, yang orang ini petugas partai. Petugas yang partai. bukan petugas partai kan cuma satu orang, Prabowo Subianto. Iya. Mbak kampanye politik kan? Iya. Iya. Iya, udah bukan petugas ya. Yang Bukan- lain petugas. bukan yang ketua. Orang ini petugas di daerah. Masuk. Iya. Iya, betul. Iya. Yang pemilik partai bos satu orang, Iya. ya Prabowo Subianto. Begitu. Masuk ini barang. Cuma dia yang ketua umum kan? Kan Oke, begitu. iya. Dari semua partai yang ketua umum, calon presiden atau wakil presiden itu ada dua. Di Pak Prabowo dengan Caimin. Oke, dia orang pemilik partai, ketua partai. Iya, Erlangga Hartarto. Dia kan ketua umum. Ketua umum. Dia Iya. pemilik lah. Iya, Artinya ketua dia umum. menentukan arah. Arah partai. Gitu. Oke, memang. Masuk Pak. Jadi begitu. Oke, ya sekali. Nah, kalau misalnya di ini sendiri, di apa namanya? Pas saat misalnya sedang bertugas, sedang dinas di dewan gitu, Kanino tuh. Sekarang di komisi berapa, Kak? Komisi Pendidikan. Komisi Pendidikan. 10 ya. Dulu di Anak ini sudah pindah komisi. Ada Oke. komisi luar negeri, pertahanan, gitu. Pertahanan. Baru komisi politik, komisi 2, baru ke komisi 11, keuangan gitu. Karena Pak Rahmat Gobel Adis itu Ana memilih untuk keluar karena tidak efektif, cuma 3 anggota DPR dari Gorontalo, 2 Sama di situ satu ya. komisi. Oh iya. Tidak Gitu. mau ini yang lain. Iya. Nah, betul. Jadi Ana pindah dari komisi 11 pindah komisi 8, baru pindah komisi 10. Oh, Nah, sekarang. baru pindah lagi komisi 1, baru balik ulang komisi 10. Oke. Ya, macam-macam lah ini. Ya terserah Iya. kan. Yang bagian ini komisi-komisi ini, rakyat tidak tahu Bapak pilih komisi berapa. Oke, pokoknya Kan? Iya kan anggota begitu. dewan, iya, Rakyat di tidak dalam. tahu yang mau komisi berapa. Yang penting ada di sana. Yang penting kan di sana kita orang tahu gitu dengan anggota dewan. Oke. Tapi komisi itu yang diputar-putar itu siapa yang muter-muter? Iya, pemilik partai. Pemilik partai yang muter-muter. Iya. Ya? Oh, makanya itu disebut petugas partai. Iya, kita Karena ada bertugas. Iya. Bertugas. Bertugas. Bertugas untuk partai yang merepresentasikan rakyat. Iya. Iya kan? Begitu DPI. Gitu dia. Gitu dia. Iya. Mantap. Yang susah itu adalah kalau kepentingan Gorontalo, konstituen, kalau kepentingan Gorontalo berbeda dengan kepentingan partai. Bagaimana itu? Jadi itu orang akan tanya,
ente pilih partai atau ente pilih petugas rakyat? Coba ente, cantik kan ini nantanya Pana, Anda bisa menjawab itu kan? Ya sedangkan ente bisa jawab, apalagi kita. Iya. Jadi ya begitu. Kayak misalnya contoh ini ya, Omnibus Law. Oke, Om. Banyak yang unjuk rasa, banyak yang menolak Omnibus Law. Kalau menurut Ana, Omnibus Law itu ada banyak yang benarnya. Tetapi ada pasal-pasal yang harus direvisi. Oke. Nah, itu yang ditolak orang itu. Nah, jadi Ana ikut dengan mayoritas rakyat Gorontalo. Oke. Itu walaupun anak partai menyatakan Setuju. menerima, Menerima. ya setuju. Iya. Ini kan soal perbedaan pendapat kan. Pendapat, yes. Baru Ana sampaikan bahwa orang dari Gorontalo tidak setuju, tidak Oke. apa-apa. Tidak Gitu. apa-apa. Oh, tidak dilarang juga begitu. Iya, Artinya mau berbeda pendapat dengan Ya, partai boleh, pun boleh. boleh. Ya, Oke. ya cuma petarung partai. Iya. Iya. Yang demokratis mana gitu. Gitu. Oke, Omnibus Law itu berarti waktu Kanino di ini tuh ya di pertahanan. Di Komisi Keuangan. Komisi Keuangan ya. Komisi Keuangan. Oke, kalau yang ini keren nih, pertahanan. Komisi Pertahanan. Kalau sekarang kan Iya, Pak Prabowo kan Prabowo Menhan. di Menhan. Iya. Waktu dulu di Komisi Pertahanan itu Belum. Belum ya? Pertahanan di Komisi 1 itu waktu 2014 sampai 2019, 5 tahun. 5 tahun. Oh. Karena anak bosan di situ, tidak ada program untuk rakyat. Iya, semua Iya kan? untuk dengan luar negeri kan, Iya. pertahanan keamanan tiale. Mas mau bagi-bagi peluru kan? Tidak ada pistol. Mau ada peluru mau kuti-kuti dah. Bagi-bagi peluru. Iya, untuk sawah-sawah. baru jadi dalam program. Nah, itu Komisi 1, Komisi Pertahanan, Luar Negeri, Intelijen, BIN, Bin di situ juga. dan Kominfo. Oke. Di situ. Kementerian Kominfo ya di situ semua. Berarti yang badan pertahanan cyber juga di situ semua ya. Yang bisa itu cuma Kominfo, ada 213 sekolah yang orang bagikan untuk wifi gratis. Oke. Tidak semua ya 2 tahun mati juga karena Iya. orang tidak jaga bayar, Iya. tapi 2 tahun gratisnya. 2 tahun gratis setelah itu, terus tidak bayar mati. Oh, Ada yang masih jalan Jalan gitu. kasih ini ya. Ada yang so mati sendiri begitu. Oke. Nah, itu dibagi ke 213 sekolah. Dorang sama sekali. Waktu itu di Komisi 1 itu ya cuma satu kementerian itu yang bisa orang akses. Oh, iya. Karena itu yang menyentuh langsung ke ini ya, ke masyarakat. Anda bilang sama Pak Sekjen, Pak, tolong pindahin saya yang periode kedua ini. Karena ada 5 tahun. Iya. Pindahin saya di komisi manapun. Asal jangan di situ. Asal jangan di situ. Saya sudah bosan di situ. Di Komisi 1 gitu. Oh, ada 11 komisi di DPR, no? Iya, sudah 10 komisi aja. 6 bulan. Enggak apa-apa. Yang penting jangan di sini. Jangan di sini. Tapi desa digital dulu itu lahir waktu kan di Komisi 1. Iya, betul. Iya. Oh, oke, itu lo keren. Nah, itu. Iya. Itu desa digital itu inovasinya Profesor Sam Teranjaga panggil. Oh iya, Profesor Sam. Iya. Jadi gini, itu CSR dari Telkomsel. Oke. CSR itu biasanya oleh anggota lain dibagikan dalam bentuk laptop Oke. kepada 20 sekolah. Sekolah untuk guru Iya. pokoknya bebas. Jadi ya kira-kira itu 200 juta sekitar segitu lah. Dikasih ke 20, orang jaga bagi. Kan di Jawa. Iya. Ya orang mau bagi laptop di sini tidak ada listrik. So, udah mencas di mana? Ini orang mau cas di mana? Iya. Iya kan begitu. Sehingga Ana bilang sama Telkomsel, Mas, kalau boleh ini disatukan aja di 5 desa. Tapi dalam bentuk server. Oh iya. Satu desa punya server. Dia bilang, oh boleh Mas, yang penting jangan lewat itu limit Nggak, 200 limit. itu. Nah. Iya 40 juta satu, kalau 5 desa ya dapat Iya, lah. dapat begitu. 200. Iya. Baru 1 minggu kemudian kita bilang Pak Tesam diskusi dengan Ana. Enggak, boleh dibilang. Boleh bos, dibilang. Yang 4 desa itu satukan saya di 1 desa. Masa di 1 desa? Iyo, bikin desa digital. Oke. Baru Ana pergi sama Telkomsel lagi.
Ana bilang kalau ngoni mau CSR di Gorontalo, kita mau tempel ngoni pe logo, yang penting bikin desa digital. Desa digital. Satu desa saja, jangan 5. Pilot projectnya. Iya, akhirnya belilah itu 200 juta itu dia ya sebenarnya infrastruktur. Iya, infrastruktur. Tapi biaya ongkosnya, ongkos kerjanya, Ongkos kerja. iya, itu semuanya gotong royong. Gotong royong ya. Itu ayahanda Regen Hasir yang punya prestasi itu. Iya, Dia, karena di dia kantor desanya konsolidasi juga ya. orang, anak-anak daripada coba nongkrong, Iya. manjat orang pasang tiang-tiang itu. Iya, dorang pasang itu tiang. Baru ada yang antar rokok, ada yang antar Keren, makanan. keren. Kalau diproyekkan itu kira-kira 18 juta atau Iya, mungkin iya, 1 iya. miliar. Mungkin. Itu karena swadaya ya, swadaya. Ya, karena orang bikin begitu ya, dorang Keren. berprestasi itu. Dan bangga juga dorang, oh ya kita yang bikin Ramali. Iya. Jadi satu kebanggaan. Ana satu kali ke sana. Iya. Keren. Ibu, karena bos satu Layar. kita bilang kemarin 50 bupati, 4 menteri, sok kasih itu. Asik, mantap. Keren. Sampai sekarang masih jalan kayak? Masih. Masih ya, boys. Iya. Keren. Ntar bikin konten di sana, guys. Keren. Itu waktu di ini ya, Komisi 1 ya. Di Komisi Jadi 1. desa digital itu kemudian wifi itu ya. Iya, terus yang masjid digital ada, masjid-masjid, orang bikin digitalisasi masjid. Nah, bagaimana pol itu? Itu waktu anak di Komisi Ekonomi. Oh, Dengan Pak RG kan. Oke. Dorang bagi-bagi karena masa Covid. Orang susah. Dia bilang buat anggota-anggota itu, orang fasilitasi, tentukan siapa orangnya, kami akan bantu. Yang dorang pedoi. Oke, Dia bantu itu adalah dalam bentuk sembako. Oke. Baru anak pikir-pikir, aduh mau habis ini kalau sembako, Habis sudah. Habis sudah. Kalau cuma sembako 2 kali 3 kali baru kita semua pikir, alah. Waktu itu 26.000 yang biasanya cuma untuk 5.000 sembako, orang bikin 26.000 sembako. Untuk orang-orang itu ya artinya berbagi kan biar banyak gitu. Iya, biar banyak. Apalagi yang lagi susah orang masa Covid. Oh, masa Covid itu. Nah, ini anak pikir-pikir ya mendingan disatukan aja dikasih bikin jadi alat yang orang bisa tiap hari bisa lihat daripada habis. Habis kan. Sembako itu kan setelah itu sudah selesai. Jadi anak datang sama orang Bank Indonesia. Oke. DP nama Pak Oni. Oke. Anak bilang, Pak boleh nggak yang sembako itu saya konversi? Oh nggak boleh Pak. Semua anggota PR ya pakai cara yang sama. Ya nggak, saya nggak mau lagi kalau bentuknya sembako saya nggak bagi-bagi lagi deh. Biar aja nggak usah ada di Gorontalo. Kenapa? Ini bukan tipikal saya. Kalau saya bagi-bagi sembako, itu citranya saya banyak duitnya. Iya. Kan begitu. Iya. Iyalah. Bagi-bagi sembako, guys. Bagi-bagi sembako. Citranya banyak duitnya. Aduh, duit konsultan orang pedoi. Susah lagi, soalnya besok sama tangkis ini. Baru saya bilang, Pak, kita bangun masjid aja. Kita bantu masjid. Setiap masjid, ya kira-kira 50 masjid. Kita bantu aja. Baru bilang, berapa itu satu masjid Pak El Nino? Baru anak bilang, enggak sampai 15 juta. Bisa kalau begitu. Kalau lebih dari 20 juta itu nggak bisa. Kalau di bawah 20 juta bisa. masih bisa. Masjidnya bikin proposal. Nah, masjid-masjid itulah yang orang bikin akan proposal. Kita orang bikin masjid digital. DP chip itu asli dari Samsung dan Prof Samsu. Iya, dia rakit sendiri, bahkan DP kotak itu di print sendiri, 3 dimensi. Print 3D. Akhirnya itu ada sekitar 56 masjid yang itu? kalau ente sambayang dapat lihat. Ini Bank Indonesia, sebelah kanan Ilino Center. Oke. Gitu. Informasi yang Nah, kenapa masjid digital? Karena dengan digitalisasi masjid, maka orang modern DP ini. Iya. Teknologi. Ente bisa bayangkan kalau Mbak Sumbang, kalau ente tidak bawa cash, ente bisa kris. Oh, iya. Cuma scan saja, tulis 2.000, 3.000 atau apa, ente sudah langsung rekening masjid. Siap. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lampu mati sendiri, Oke, di masjid. itu dikendalikan lewat HP. Lewat handphone. Oleh Badan Takmir Masjid.
mati sendiri lampu, mati sendiri listrik, mati sendiri, Iya. mau hidup sendiri. Pas jam sholat, apa. Bahkan itu sound system menyala sendiri. Menyala sendiri. Iya. Iya. Bukan sama ente, sama Dan di Gorontalo ada 50-an masjid yang 50-an masjid. 50-an masjid yang Iya. jadi proyek untuk itu. Iya, Ya? baru itu anak saya pindah komisi. Oke. Berarti praktis di tiap komisi anti kaninong ini pasti ada karya yang dibuat di Gorontalo untuk itu. Iya, terang pokoknya di komisi manapun orang yang penting ada gunanya untuk masyarakat Gorontalo. Iya. Karena orang ada nama fungsi yang orang tidak pernah sebut biasanya buat 3. Bahwa fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi monitoring. Itu yang ente hafal. Iya. Ada satu fungsi, ada 2 fungsi sebenarnya. Yang orang tidak hafal. Yang pertama adalah fungsi representatif. Apa saja dari Iya, rakyat. artinya dari anak representasi Gorontalo Iya. di sana. Iya, betul. Itu Oke. satu. Yang kedua adalah fungsi diplomatik. Oh, lobby-lobby untuk Jadi orang atas nama Indonesia, orang diplomat. iya. Anggota DPR itu diplomat di seluruh dunia. Kalau keliling-keliling kan, Iya. kemanapun lah atas nama Indonesia begitu. Nah, jadi ini fungsi representatif ini yang terang maksimalkan supaya terang ada gunanya untuk rakyat. Iya. Tidak semua rakyat. Oke, Tidak semua. iya, Pasti iya, orang betul. akan bilang apa nanti yang sebaiknya tidak ada. Itu pertanyaan salah. Karena eksekutif punya bagian apa yang sobekeng, berbuat, melakukan, Iya. bertindak. Itu Itu kan eksekutif. eksekutif. Iya. Anggota DPR punya tugas itu adalah ngomong, Iya. bicara atas nama rakyat Gorontalo gitu. Itu trompet tugas. DP nama parlemen berasal dari kata apa? Dari kata bahasa Prancis parlier. Yang artinya parlier itu adalah ngomong. Men tempat. Kira-kira parlemen itu adalah tempat ngomong. Baru nggak Mbak Diam? Iya. Sama. Oke. Menarik ini. Berarti kalau misalnya begitu, Kak. Nanti abis ini. Kak dulu ya? Oke, iya. Oke, Kak. Jadi ini berhubung masih bulan Agustus ini. Jadi orang ya obrolan ini aja lah dulu, obrolan santai gitu. Kalau tadi itu berat-berat, guys. Enggak juga. Tidak juga ya. Bagi Kanino. Pokoknya menyangkut caleg, menyangkut anggota DPR, pokoknya bagi Jo. Bagi gas ya. Nah, ini mungkin Tera akan mau bahas kalau mungkin untuk sepak terjang di dunia politik, di apa semua yang Kadino bikin saat ini mungkin so banyak yang tahu gitu. Nah, ini ada pas bulan Agustus. Sekarang ini pun teman-teman nonton ya ini podcast tayang pas di bulan Agustus gitu. Ana mau ini tanya dari zaman dulu gitu, mungkin masih di zaman waktu SMP Anam Kamari. Momen-momen di bulan Agustus ada nggak momen-momen yang sekarang itu sampai sekarang Kanino masih ingat? Anak itu hidup dari atau anak pelingkungan itu hampir tiap bulan ada kegiatan. Oke. Ya, jadi kegiatannya itu lomba. Biar bawa buku anak hadiah, biar bawa buku tulis 1 biji. Yang penting ada lomba itu. Anak pang iko lomba itu lomba MTQ, lomba ajan, lomba sholat, lomba lompat sampai dengan lompat jauh anak iko. Oh gitu ya? Iya, padahal kodok. Lompat jauh pun anak iko. Juara 3 kita waktu. Asli. Karena buat 3 orang representasi. Sama. Zaman dulu kan ada LKMD Olo. Ada LKMD, pokoknya Iko semua itu ya? Iko semua tiap minggu ada Sodi yang di Ayula, Sodi sekarang itu kampung Iya, situ? di Barito itu waktu di Barito, itu ya? ada sanggar di situ. Oh. Jadi sangat aktif, tiap minggu ada kegiatan. Oke. Makanya anak Iko mau lomba IPS kah atau acara cermat IPS, Iya, IPA, iya. matematika. Pokoknya anak ikut terus. Dan itu sebenarnya yang bikin pintar pak orang anak-anak itu. Acara-acara Karena itu ya? acara-acara Ekskul, itu ya? bukan sekolah. Ekskul. Walaupun sekolah itu ekskul, ekstrakurikuler yang lebih banyak pat orang itu ya, karena ada kegiatan gitu, motivasinya motivasi lomba. Nah ini untuk jadi juara kan? Ya, Termotivasi untuk jadi juara. Iya.
Oke, jadi pantas. Jadi memang so tidak asing sebenarnya ini tampil depan publik, baku dapat yang orang banyak. Baca ramah juga, Anda bisa baca ramah. Oh gitu ya. Kalau dari SD, kelas 5 SD saya baca lomba-lomba. ramah, tapi pokoknya mau Asik. ikut lomba. Mau drama, Anda bage. Jadi memang ini apa dulu jagoan itu 17-an. Anda senang sekali karena anak guru di samping anak guru-guru itu kan di pinggiran kota. Jadi guru-guru yang apa namanya banyak guru-guru anak itu yang terbaik yang ada di situ. Oke. Di situ yang itu juga bikin Kanino ini untuk ikut-ikut lomba itu ya. Ikut-ikut lomba gitu. Dari kecil berarti memang artinya kalau ada begini. Ada kan anak-anak gitu yang malu mau tampil di depan apa semua gitu. Kanino pernah mengalami itu enggak waktu? Ya enggak ada. Gas ya? Gas. Oke. Pernah Anda juara 2 MTQ, juara satunya anak PAD. Jadi Juara 2 itu karena apa? Karena berdua orang yang peserta. Iya, macam orang Gorontalo bilang Hamali Mongoli ngambil lah. Juara 1 juara 2. Iya. Soalnya itu kan berdua orang yang peserta. Iya. Yang lain anak kecil itu tahu mengaji kasihan. Pokoknya tampil ya. Iya. Oke, MTQ busana muslim ya. Busana muslim, pokoknya anak bage. Bahasa Arab. Asik ya. Ada yang balatih. Oh, memang dipersiapkan ya? Iya, ada yang balatih bahasa Arab, bahasa Inggris. Tunggu, berarti lomba-lomba nanti yang orang ikut waktu di Kanino ikut waktu di ini itu, contoh misalnya itu kayak lompat tinggi. Itu sebelum memang ada latihan gitu. Kan biasanya kan lomba begini asal gas jo. Tidak ada latihan, kita tahu kita juara 3. Buat 3 orang peserta, juara 3 sudah di tangan. Karena 3-3. Tapi itu yang bikin ini ya, sampai sekarang. Iya, begitu. Tidak ada. Tidak ada beban lah. Tidak ada beban ya. Jadi sebenarnya bukan DP kalah menang yang DP tujuan itu. Yang penting banyak taman. Banyak taman dan latihan mental juga kan. Iya. Mental untuk siap kalah all di situ ada dilatih all ya. Waktu SMP itu latihan di AC Milan juga. Oh, ada penama klub AC Milan, bendera. oh, anak tahu Dorante Rossi di situ, Tesamin. Anak tahu itu Dorante Donadoni. Iya. Iya. Bendera merah baru buat tulis AC Milan. Iya. Bola kaki mini, grup bola kaki mini. Iya, bola kaki mini. Bola kaki mini. Iya. Anak tahu itu klub Kak, anak tahu. Oke, latihan di situ all ya. Iya, harap malam kalau anak Milanisti. Iya. Di Italia gitu ya, di Italia. Kalau di Spanyol anak Madridista. Oh, iya. Kalau orang baku dapat anak Badiam. Kalau di Inggris. Kalau Inggris Hotspur. Iya. Hotspur Pak. Hotspur orang. Asik. Tottenham Hotspur waktu masih zaman Paul Gascoigne. Gitu. Hobi bola juga Bapak ini. Dulu anak hafal. Sekarang ini yang semuanya yang tidak ini. Buat Presiden Ronaldo. Iya. Sekarang itu dulu zaman Batigol Maldini, AC Milan ya. Maldini, Gattuso. Asik. Banyak sekali nih memang ini. Tapi memang teman-teman torang masa kecil juga pasti ada DP hubungannya dengan torang ini sekarang ya. Kak Tikanino sepakat dengan itu bahwa betul itu. Torang ini masa kecil. Pokoknya yang Ana nggak tahu ya kenapa Ana suka sekali ada pemilu begitu. Baru pokoknya Ana mau ikut. Pokoknya ini kalau menang bukan di situ masalah. Masalahnya itu adalah cuma satu DP tujuan. Pemilu untuk mempererat silaturahim. Oke. Kalau mindset di situ selesai. Mau kalah menang mau apa semua bisa. Artinya begini, seberbeda apapun kita orang, orang percaya bahwa partai itu bayi Leo Limai. Iya, orang seduan baku taman sebelum partai. Oke. Begitu. Anak taman banyak sekali. Di lintas partai le. Di lintas partai, mau partai apa saja ada. Oke. Gitu. Nah, ini dia yang bikin Anda penasaran Kak. Ada ndak kira-kira satu mungkin yang jadi Kak Ninong inspirasi, yang kemudian itu membawa Tikanino sampai di titik saat ini? Banyak sih. Model atau satu yang pertama itu ada DP nama Suharso Muna Arfa. Yang banyak ini di SD, SMP, SMP 6 kan. SMP 6 baru SMA di Jakarta beasiswa. Dapat beasiswa dari Lamahu waktu itu. Ya, Pak Ari Peju DP ketua.
Pak Karim kono wakil ketua umum. Dorang yang anu tinggal pati Pak Karim rumah. Dia bina lah orang itu. Habis itu asrama ST29, asrama Salemba Tengah 29, macam-macam. Waktu kuliah juga itu background kan. Iya. Baru tiba-tiba gitu analis dari situ itu tariwain lagi semua. Oke. Ada paketan semua gitu. Iya. Jadi kalau pemilu pokoknya ikut Jo. Ikut juga. Termasuk yang pertama DPD kemarin itu coba-coba. Iya betul. Coba tiga kali anak ikut ini pemilu. 3 kali. Oke. DP kesimpulan Allahu Akbar. Terserah Pak dia membikin apa ini Sokalar ini 50.000 tahun mungkin 60.000 tahun sebelum terang lahir Sokalar ini. Oke, sekarang tinggal menjalankan apa yang dia ingin. Iya, tinggal menjalankan Iya. perannya masing-masing. Oke, Gitu. paham. Ya, jadi tinggal orang percaya manusia berusaha Tuhan menentukan, tidak salah. Manusia berusaha Tuhan menentukan. Iya. Kalau mungkin orang macam mana itu Tuhan sudah menetapkan. Begitu. Tuhan sudah menetapkan. Manusia tinggal berusaha dengan tinggal menjalani perannya. Oh, Gitu. Maliki. Oke. Dalam hal takdir itu ya, sudahlah, Sokalar ini. Iya, orang tinggal berjalan saja sesuai ini. Ana pernah waktu kampanye orang kasih uang 500 juta. Waktu kampanye? Waktu kampanye, sponsor. Oke. Menarik. Ini tinggal 1 minggu sebelum hari H. Oke, masuk masa tenang berarti. 1 minggu sebelum hari H pokoknya. Waktu itu masih kampanye. Oke, masih Baru kampanye. dia bilang, baru anak harga ini doi 500 juta ini kita mau koprol. Kita bilang, Mas, kan orang sana gitu. Ngapain? Buat apa? Ini sudah kelar. Iya, sudah. Oke. Bawa pulang aja, gitu. Untuk DP niatan itu sampai pokoknya sampai ada bargaining gitu. Pokoknya ada sampai DP niatan, Anda sampai kesan 50 juta. Oke. Yang penting sampai. Yang penting sampai. Baru anak bagi-bagi ini sama caleg-caleg DPRD ini yang kalah-kalah itu. Bagi-bagi mana orang ya? Iya, bagi-bagi kayak anak. Oke. Tidak habis semua ya? Itu. Oke. Gitu. Waktu dipikiran Kanino waktu itu apa? Sokalar. Selesai ya? Iya. Karena nih ini memang untuk kebutuhan kampanye. Iya. Kalau misalnya Orang sayang Pak Ana, orang sayang Iya. Pak Elnino dipakai aja. Oh, berarti memang tidak ada tendensi apa-apa. Tidak gitu. ada. Tidak ada, memang Anak pure. petaman. Wih, keren sekali kok. Nah, itu pasti ambil itu kan. Dia kok itu ambil pasti itu. Iya, 500 juta. 500 juta perei. Iya, Sehabis kampanye kan. Berarti ini masuk. Mbak apa lagi? Apa lagi? So, jadi kita simpan kayak ini. Uduh. Oke, bagi sama siapa saya bilang. Iya kan, setidak ini. Mau bagi sama siapa lagi orang bagi akan ini. Iya. Gitu. Ini nggak simpan, Jo. Agak lain. Agak lain gitu. Ada yang 2 miliar loh. Oh iya. Oke, orang Sponsor. Jawa, sponsor. Teman-teman. Oh, tapi semua tentang pertemanan. Iya, karena ada yang satu SMA, ada yang satu kuliah, sampai dia datang Gorontalo. Wow. Dia antar sendiri. Ana bilang, enggak, nanti aja lah. Sedangkan ini, iya. apa dipikiran Pak Kanino itu? Sokalar, apa lah. Just it gitu ya. Iya, Kalau soal Sokalar. banyaknya uang, apa. Iya. Apalagi dia datang dengan tanpa harus. Ada dengan banyak harus orang yang dengan pakai harus uang kalah. Banyak orang DPRD yang banyak uang kalah. Dan ada banyak orang yang tidak pakai uang sama sekali menang. Ada juga yang tidak pakai uang kalah. Tapi itu menurut Ana ini ya, bahwa orang bilang money politik itu sangat berpengaruh. Iya, Menurut Ana enggak. Itu mitos. Mitos ya? Tidak ada yang bisa money politik sampai seluruh orang yang demokrasi itu tidak ada. Harus bercurah. Kalau money politik paling satu TPS. Bahkan ada ini Kak. Ada beberapa ini, anak teman beberapa orang kan ngobrol gitu, yang caleg apa, dia bilang, tidak usah lagi berkampanye, tidak usah bikin program apa-apa gitu. Yang jelas menjelang hari H, siram jo 200, 300, menang. Banyak begitu kalah.
Itu kok nih, woi, kan ingat. banyak begitu kan. Bahaya begitu kalah ya. Jadi jangan simpan itu doi. Iya, bikin makan modal Jo. Iya. Apalagi sampai ratus juta bikin modal Jo. Kayak modal Jo Iya. Anak PKK itu almarhumah cuma modal dia jadi 150 juta DP modal. Oke. Baru dia Ya, bilang caleg dia juga. iya bacalek, dia semua kasih apa? Dia mau ambor ini. Ambor, siram. Iya, dia mau siram kan. Baru apa orang bilang simpan saja. Oke. Baru dia kalah. Kalah dia. Karena dia. Baru dia sudah datang menangis Pak Ana. Bagaimana? Jangan menangis ini. Bagaimana nggak tidak kasih tata basiran? Kita bilang, syukur kesana 150 juta, masih ada pengen tangan. Yang itu 600 juta, sama dengan anak tidak menang juga. Iya. Ente kalah tapi masih tak pegang uang. Iya, Mas. Kan gitu. Oke, apalagi zaman sekarang Kak ya. Iya. Pemilih-pemilih itu so cerdas apa. Udahlah, suka-suka dorang. Orang tidak bisa prediksi apa yang dorang. So jago, maksudnya so jago. Artinya kadang begini tuh, kita ambil apa doi. Tinggal siapa tahu kan dari ini. Jadi begitu kan? Iya, begitu. Iya. Nah, ini satu. Ini yang ini juga ya. Ana penasaran gitu. Mungkin ya Ana so sempat dengar. Cuma mungkin teman-teman yang nonton itu tidak dengar. Ana pengen tika Nino cerita ulang yang waktu dengan Pak Fadel. Waduh, jangan. Biar Jo itu. Oh, biar Jo itu. Oke, skip itu guys. Kalau Skip itu, skip. tapi itu seru ya. Iya. Itu sudah ngerti. Iya, harus dengar seru. Makanya di brief itu sebenarnya. Wah, ternyata skip gitu. Tidak masuk ke sana, guys. Yang itu karena ada nama. Iya. Itu nama. Tapi yang orang kagumi Pak Fadel itu, dia adalah orang yang tidak pernah kalah. Oke. Iya. Dia calon gubernur. Menang. Iya. Masih DPRD waktu itu. Baru pemilihan langsung. 2006 menang. 2 kali dia jadi gubernur. 2 kali. Baru dia anggota DPR menang. Jadi menteri. Jadi menteri jadi. Baru dia jadi anggota DPD menang. Pimpinan MPR dan DPD bawa 1 orang. Dia. Baru yang begini antar making musuh, baku tamang jureng dia. Jangan DP ilmu Bukan hanya DP ilmu, bukan. Tapi dia ada hidayah Tuhan sama dia. Gitu. Iya. Yang begini Iya, kalau mau tarik ke belakang. baku tamang jo. Biar ngerembek apa dia menang kok. Oke. Gitu. Oke. Iya, Anda dapat DP ini, poin. Iya, silaturahim. Betul. Iya, dengan Pak Fadel, dengan orang-orang, dengan siapapun. Silaturahim aja. Jangan bikin musuh. Waduh. Sawa. Dia Tuhan sayang. Nah, ini yang gagak ini, Kak. Jadi begini. Ada beberapa alasan gitu. Termasuk juga mungkin anak pemikiran gitu. Ketika orang masuk dalam dunia politik gitu. Dari politik terserah itu apa itu mau apa namanya pimpinan daerah ataupun caleg dan sebagainya. Ketika menang, otomatis kan ada yang pilih, berarti orang boleh bilang itu pendukung, ya kan? Yang lain pasti tidak pilih gitu, yang bukan pendukung. Bahkan lebih ekstrim lagi ketika misalnya di pimpinan daerah atau presiden dan sebagainya, ada 2 kubu, yang satu pendukung, satu tidak. Nah, ketika orang jadi mau lurus seperti apapun orang, yang bukan pendukung ini, doa-doa yang tidak gagap orang. Belum tentu. Oke, itu ada pikiran gitu. Nah, bagaimana kalau menurut Karinong? Begini. Menang atau kalah itu sebenarnya sesuatu yang tidak rasional. Menang dan kalah. Tidak bisa dijelaskan. Oke. Bahkan ente menang pun, kalau ente menang, baking list berapa orang yang pilih pengana? 2.000. Paling ngana dapat 200-300 list yang ngana tahu orang pilih pengana. Yang lain itu ente tidak tahu. Siapa di uang ini? Oke. Betul. Iya. Begitu juga orang yang kalah. Ya. Iya. Kalah tipis atau kalah, makanya Anda bilang sama teman-teman caleg ini, lebih baik Ampere kalah daripada Ampere menang. Ampere menang itu berarti mau kalah. Tipis ya, Ampere menang. Iya, kalau Ampere kalah, menang. Iya. Dua-dua beda tipis sebenarnya. Itu orang tidak bisa list. Itu 87.000 orang yang pilih Pak Nino bisa list. Biar ada data Pak Ana.
berapa? Paling 15.000 atau 20.000 yang bisa, yang lain tuh harus tidak tahu lagi Sudah siapa tahu, ini. iya. Tidak ada data valid, fix begitu 100%. Iya, tidak ada. Oke. Nah, ini semua caleg begitu. Nah, terang syukuri ya, syukuri ini kalau tak duduk, ya terang syukuri aja. Yang pertama, orang yang bapilih, ini sama dengan Allah yang bakasih ajar pada orang, patorang. iya. Ajar patorang, seluruh manusia, Allah yang kasih ajar. Iya, iya, iya. Karena kalau sebelum mengaji, apa yang Anda bilang pertama? Bismillah, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu sifat Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Kalau iya. pakai sifat Tuhan yang Ar-Rahman, ya, itu untuk seluruh manusia. Seluruh umat manusia. Mau kata kafir bagaimanapun tetap Ar-Rahman. tetap ada. Itu. Iya, iya. Orang Cina, mau orang Amerika, mau orang apa, ada. Oke. Semua. Gitu. Semua. Seluruh yang ada di dunia ini. Seru sekalian alam, pokoknya semua. Dia sifat Ar-Rahim. Iya, iya. Hanya untuk yang percaya kepadanya. Oke. Iya toh? Jadi yang mana yang terang mau pakai ini? Yang Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Begitu. Jadi Ar-Rahim itu, karena sepercaya apa kita percaya apa karena juga itu terang, iya Ar-Rahim. Ar-Rahim. Begitu. Nah, sama-sama. Oleh karena itu, kalau Ar-Rahman jadi bupati, dia harus jadi bupati jadi daripada semua orang yang ada di kabupaten itu. Mau yang suka kayaknya Yang tidak pakai. Tidak ada itu yang pilih atau mau tidak pendukung, pilih. mau pendukung yang kita mau dengar. Tidak Pokoknya ada. enggak ada. Bupati untuk seluruh. Untuk seluruh daerah bupati. situ, ha. Tapi sebagai pribadi El Nino misalnya begitu, Ha. ya kan boleh kita sayang pangana. Iya, iya, Iya. Itu personal. Oke. Paham. Kalau dia sebagai anggota DPR, mesti satu Gorontalo dia perhatikan. Gitu. Oke, so tidak ada lagi tentang anak dulu tidak bapil pakai, tidak ada lagi. Nggak ada itu. Itu anggota DPR. Tapi El Nino kan person nih. Iya, person. Ha. Ya boleh dong sayang pakai Iswan kita petamang, ini jangan kita petamang itu. Begitu. Oke. Itu soal taman itu tidak ada lagi urusan bapilih atau tidak. Iya. Dia kita petamang. Begitu. Iya, asik itu. Tuhan yang belajar langsung. Setiap ente mengaji, setiap ente basolat, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lah, baru terang pakai. Iya. Mantap, guys. Gitu. Asli ini. Bukan asli ini, artinya memang ada, botorong tidak pakai. Gitu. Keren, Kak. Ana dapat beberapa ini yang ya mungkin bagi anak yang mungkin ada di industri bisnis dan sebagainya. Itu kayaknya satu hal yang bisa orang ini Itu ya karena di bisnis, kita di politik. Itu kalau di bisnis juga sama. Iya, Iya sama. Yang penting terang lebarkan orang punya silaturahim. iya, betul. Iya, betul kan? Kasih banyak. Pokoknya silaturahim, ngana percaya apa kita atau tidak, itu ngana urusan. Bahwa kita sayang pangan. Boleh? Iya. Boleh lah. Boleh sekali. Boleh. Betul, guys. Ngana boleh pilih A, B, C, D. Terserah. Terserah PNT. Tapi anak kenal PNT. Ini begitu. Harus sekali. Iya. Karena apa? Karena sifat Tuhan itu. Tuhan mengenal semua DP makhluk. Oke. Semua super data itu ada pada dia. Ya, dan dia sayang semua. Iya, sang semua. Kita sifat Ar-Rahman, dia kasih adil itu. Iya, semua, tidak ada yang terkecuali. Pakai ilmu pengetahuan baru bisa mencapai. Iya. Orang Cina pintar. Jadi dia biarpun kafir, dia tetap maju. Iya. Orang Amerika pintar. Biarpun kafir, tetap maju. Iya. Betul, Itu tidak ada agama di situ, tidak ada agama. Iya. Gitu. Iya. Jadi terang lihat Indonesia. Mayoritas muslim di seluruh dunia paling banyak adalah orang Indonesia. Iya, paling banyak di semua negara yang di dunia, mayoritas muslim paling banyak di satu negara. Begitu. Iya. Adalah orang Indonesia. Orang Indonesia. Kira-kira orang 180 juta. Iya. Gitu. Ya kalau di Turki paling 80 juta, di Pakistan paling 100 juta, 110 juta. Mayoritas. Dalam satu negara tuh orang mayoritas. Dalam satu negara orang mayoritas. Berarti bisa direpresentasikan bahwa orang Islam itu ya orang Indonesia. Iya. Kan begitu? Oke. Ya, karena orang mayoritas kan. Arab Saudi?
cuma 25 juta. Oke. Iya. Negara Islam, tapi Iya. kalau secara mayoritas gimana? Iya, Mas. Oke, iya masuk ada beda. Masuk akal. Iya masuk akal. Oke. Iya. Cuma terompe 1/10. Iya. Kan. Iya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kenapa orang Islam di Indonesia yang mayoritas itu ya tertinggal? Ya. Betul. Orang tanya Pak Ana, menurut Pak Elnino kenapa ya? Kalau menurut Ana gitu, ya bisa jadi salah gitu. Oke. Karena orang melaksanakan semua syariat Tuhan, cuma satu yang orang tidak laksanakan. Orang tidak rajin bersedekah. Sedangkan orang yang bukan Islam bersedekah, lancar DP rezeki. Apalagi kalau orang bersedekah. Itu kebiasaan orang Islam yang ada di Indonesia, itu 2,5%. Baru baku hitung lagi, 2,5% itu Sudah, kalau itu cukup itu sudah, Jo. iya. 2,5% itu zakat fitrah. Bukan sedekah, zakat. Bukan infak, sedekah, zakat. Iya. Baru. 2,5% itu zakatnya. Iya. Oke. Kalau orang Islam di seluruh Indonesia ini berbagi, bukan hanya 2,5%. Apa yang dia punya dia kasih, gitu. Iya. Ya untuk umat Islam yang lain. Iya. Siapa yang tidak makmur ini orang Islam di Indonesia ini? Subsidi silang lebih. Iya. Dan iya, Pak, karena begini, katakanlah orang-orang terkaya di ini versi Forbes itu orang siapa? Bill Gates. Iya. Itu Masyarakat orang- semua. Bahkan ada foundation sendiri orang Ada untuk foundation. kelembagaan. Iya. Ada satu George Simon. Siapa itu ini Warren investor? Buffett. Abis Warren Buffett baru dia. Tapi di online dia yang paling jago. Iya. Siapa itu Simon itu? Dia bikin yayasan sendiri yang kira-kira kalau dirupiahkan itu ratusan miliar yang dia sumbang untuk orang. Dan dia tidak pandang bulu siapa ininya. Nah. Dan dia sendiri bingung. Semakin saya basumbang buat Semakin saya kaya. Iya. Tetangga terus saya pun ini bagaimana? Ini sama dengan T. Abdurrahman bin Auf. Obrar bin Auf. Iya. Dia mau kasih habis sampai habis. Sampai habis. Sampai Nabi itu senyum-senyum. Oke. Gitu. So habis nggak ada harta. Iya, so tidak ada yang kita pernah pertanggungjawabkan ke Tuhan, dia bilang. Balikasan dia ada. Iya. Maka dia sendiri yang pusing, Pak. Iya, 4 Curhat, kali. Pak. Iya, 2 kali Pak Nabi lipat, kan. 4 kali. Iya, dia jaga curhat. Kita ini mau kasih habis, kita harta tidak mau habis-habis. Ada yang begitu, guys. Oke. Iya, jadi begitu. Berarti memang ini ya. Ana tangkap tadi itu pada dasarnya seperti itu. Sebenarnya itu perspektif dulu Kak, banyak lama Ana ada perspektif itu ketika Ana masuk ke dalam dunia politik. Oke, yang mendukung Pak Ana pasti berdoa yang baik-baik biar Ana bisa sehat, biar Ana bisa ini. Tapi orang yang tidak mendukung Pak Ana bisa jadi mungkin doa Ana mati dan sebagainya. Belum tentu. Karena Makanya orang yang tadi tidak mendukung itu kalau ngana sedudu, orang yang tidak mendukung pangana. Iya. Iya kan? Ngana sedudu ini semenang. Baru orang tidak mendukung, orang mendukung yang sedudu lah. Oke. Gitu. Terakhir Kak, Gitu, ya. masih ada lowongan caleg di Gerindra? Terima kasih teman-teman semua di Serambi Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.